tepi pantai yang sunyi ada sebuah batu. Bentuknya menyerupai manusia, seolah sedang bersujud. Orang-orang datang, melihat, lalu pergi. Namun mereka selalu membawa satu cerita tentang seorang anak yang lupa pulang. Di sebuah desa kecil di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bersama anak loki-lokinya, namanya Malin Kundang. Hidup mereka jauh dari kata cukup. Rumah mereka kecil, berdinding kayu yang mulai lapuk. Atapnya sering bocor saat hujan. Namun, ibunya selalu tersenyum. Selama kita masih bersama, kita tidak miskin, katanya. Malin hanya diam karena dalam hatinya ia ingin hidup yang berbeda. Sejak kecil, Malin sering duduk di tepi pantai, menatap laut luas tanpa batas. Kapal-kapal datang dan pergi, membawa barang, orang, dan harapan. Apa di sana hidup lebih baik? Tanyanya suatu hari. Ibunya tersenyum. Setiap tempat punya ujian, nak. Namun Malin tidak puas. Ia ingin lebih dari sekadar bertahan hidup. Suatu malam, saat mereka makan seadanya, Malin berkata, "Ibu, suatu hari aku akan pergi." Sendok di tangan ibunya terhenti. Pergi kemana? Mencari kehidupan yang lebih baik. Ibunya terdiam lama. Lalu berkata pelan, "Kalau kau pergi, jangan lupakan ibu." Malin menatapnya. "Aku janji." Namun janji seringkali diuji oleh waktu. Suatu pagi, sebuah kapal besar merapat di desa. Seorang saudagar kaya mencari pekerja muda. Malin melihat kesempatan itu. Ia mendekat. "Bawa aku bersamamu," katanya. Saudagar itu menatapnya. "Berani?" Malin mengangguk tanpa ragu. Hari keberangkatan tiba. Ibunya berdiri di tepi pantai. Air matanya jatuh tanpa suara. Malin memeluknya. "Aku akan kembali, Bu. Aku akan membuat kita hidup lebih baik." Ibunya mengangguk. Namun hatinya terasa berat. "Jangan lupa pulang." Perjalanan tidak mudah. Malin bekerja keras di kapal. Ia dimarahi, ia dipaksa, ia jatuh dan bangkit lagi. Namun ia tidak menyerah karena ia punya satu tujuan: mengubah hidupnya. Tahun demi tahun berlalu. Malin tidak lagi menjadi anak desa yang lugu. Ia menjadi pria yang cerdas, pandai berdagang, pandai berbicara, dan perlahan ia mulai dikenal. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia menjadi kaya, memiliki kapal sendiri, pakaian mewah, dan kehidupan yang dulu hanya mimpi kini menjadi nyata. Namun bersama kesuksesan datang sesuatu yang lain. Malin menikah dengan seorang wanita bangsawan, cantik, terhormat. Namun wanita itu tidak tahu masa lalu Malin, dan Malin memilih untuk tidak menceritakannya. Ia mulai merasa malu pada asal-usulnya sendiri.
Sementara itu, di desa kecil itu, ibunya masih menunggu. Setiap hari ke pantai, setiap sore menatap laut. Anakku pasti akan pulang. Namun, hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan Malin tidak pernah datang. Malin kini hidup dalam kemewahan. Ia tidak lagi berjalan tanpa alas kaki, tidak lagi makan seadanya. Ia duduk di meja besar, makan dengan piring indah, ditemani orang-orang terpandang, dan perlahan ia mulai lupa bagaimana rasanya lapar. Di kota, orang-orang tidak lagi memanggilnya Malin si anak desa. Mereka memanggilnya Tuan Malin. Ia menyukai itu. Ia menikmati rasa dihormati. Dan tanpa sadar, ia mulai menjauh dari dirinya yang dulu. Suatu malam, istrinya bertanya, "Dari mana asalmu sebenarnya?" Malin terdiam. Untuk sesaat, bayangan ibunya muncul di pikirannya. Namun, ia menepisnya. "Aku berasal dari keluarga pedagang." Sebuah kebohongan. Kecil, namun berbahaya. Di desa, ibunya mencoba menulis surat. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan, "Anakku, ibu rindu." Namun ia tidak tahu harus mengirim kemana. Ia hanya menyimpan surat itu di dalam hatinya. Kadang di tengah malam, Malin terbangun. Ia merasa ada yang kosong, seolah ada sesuatu yang ia tinggalkan. Namun setiap kali perasaan itu datang, ia mengabaikannya. Ini harga dari kesuksesan, pikirnya. Suatu hari, Malin memutuskan berlayar ke daerah asalnya. Bukan untuk pulang, tapi untuk berdagang. Takdir mulai bergerak. Kapal besar Malin terlihat dari kejauhan. Orang-orang desa berlarian. Kapal besar datang. Ia orang kaya. Ibunya mendengar itu, dan entah kenapa hatinya berdebar. Ibu rasa itu dia. Ia berjalan cepat ke pantai. Langkahnya lemah, tapi penuh harapan. "Anakku pulang." Air matanya jatuh. Namun kali ini karena bahagia. Kapal merapat. Malin turun dengan pakaian mewah. Istrinya di sampingnya. Semua orang memandang kagum. Dan di antara kerumunan, seorang ibu tua berjalan mendekat. Malin membeku. Wajah itu tidak asing, namun juga tidak ia inginkan. Istrinya menatap. Siapa dia? Semua orang menunggu jawaban, dan di saat itulah takdir memberi pilihan antara hati atau kesombongan. "Ibu tahu ini kamu, Malin." Suara itu bergetar, penuh harap, penuh cinta. Ibu tua itu mendekat. Tangannya gemetar, ingin menyentuh anaknya. Namun Malin diam. Wajahnya tegang, hatinya bergejolak. Istri Malin menatap tajam. Siapa wanita ini? Semua mata tertuju padanya. Malin merasakan sesuatu yang asing. Malu, bukan karena salah, tapi karena masa lalunya. Dan dalam sekejap, ia membuat pilihan terburuk dalam hidupnya. "Aku tidak mengenalnya." Kata-kata itu jatuh seperti pisau. Ibunya terdiam.
seolah dunia berhenti. "Malin, ini ibu." Namun Malin mundur. "Pergi, jangan mempermalukanku." Air mata ibunya jatuh tanpa henti. Ia tidak marah, tidak berteriak, hanya hancur. "Jadi, ini balasanmu." Ia menatap langit, seolah meminta jawaban. Namun yang datang hanya keheningan. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Langit berubah gelap. Ombak mulai meninggi. Orang-orang mulai panik. Namun di tengah semua itu, seorang ibu berdiri dengan hati yang patah. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ya Tuhan, jika dia benar anakku." Air matanya jatuh ke pasir. Dan jika dia durhaka, ia mengangkat tangan. "Maka hukumlah dia." Suara petir menggelegar. Jadilah dia batu. Petir menyambar. Ombak menghantam pantai. Malin terkejut. Apa yang terjadi? Tubuhnya terasa berat. Kakinya tidak bisa bergerak. Ia mencoba melangkah, namun gagal. "Ibu, tunggu." Suara Malin berubah panik. Ia mulai menyadari apa yang telah ia lakukan. "Ampuni aku." Namun waktu tidak bisa diulang. Perlahan tubuh Malin mengeras. Dari kaki ke tubuh ke wajah. Ia jatuh bersujud. Air matanya masih mengalir saat ia berubah menjadi batu untuk selamanya. Badai berhenti, langit kembali cerah. Namun sesuatu telah berubah selamanya. Di tepi pantai, sebuah batu berdiri dalam posisi bersujud, seolah meminta ampun yang tak akan pernah cukup. Tahun demi tahun berlalu, orang-orang datang melihat batu itu. Mereka mendengar cerita tentang seorang anak yang melupakan ibunya dan hukuman yang tak terhindarkan. Legenda ini hidup bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa setinggi apapun kita pergi, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Dan tidak ada yang lebih berharga dari seorang ibu